Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kembali lagi di program Jejak Islam. Bersama saya Intan Maharani. Hari ini kita akan membahas terkait syiar Islam melalui pondok pesantren. Yang mana kita tahu, saudara, penyebaran Islam di setiap daerah itu memiliki hal yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda. Dan salah satunya yaitu melalui lembaga pendidikan yang dinamakan pondok pesantren. Ya pemirsa, saat ini kita tengah berada di pondok pesantren Al Khairat, tepatnya di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Dan di sini kita akan menelaah lebih lanjut, mencari hasanah-hasanah Islam dan mengetahui sejarah serta bagaimana perkembangan Islam di Kabupaten Bulungan. Ikuti terus di Jejak Islam. Islam masuk di Bulungan itu, kalau kita baca sejarahnya cukup panjang ya. Pertama kali datang itu pada paruh pertama abad ke-16. Itu ketika rombongan Datuk Mancang dari Brunei datang ke Bulungan. Itu yang pertama. Kemudian pada kontak kedua yang tercatat adalah ketika Said Abdurrahman bin Faqih datang lagi ke Bulungan. Itu kemudian memberikan gelar Amirul Mukminin kepada pimpinan Bulungan yang pertama, Wira Amir. Kemudian terciptalah Kesultanan Bulungan. Jadi prosesnya panjang. Dari abad ke-16 sampai ke paruh pertama abad ke-18 itu sudah ada orang-orang Islam di Bulungan. Kalau kita berbicara soal Tanjung Selor, pertama kita tidak bisa lepas mengenai sejarah Kesultanan Bulungan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ketika pemerintahan memindahkan ibu kota dari Baratan ke Tanjung Palas pada masa Sultan kedua, Alimuddin. Kemudian pada masa Sultan ketiga, Sultan Kaharudin pertama, kota Tanjung Selor itu baru dibentuk. Jadi ada dua entitas. Yang pertama adalah Sultan Kaharudin mendirikan atau membentuk suatu ibu kota tersendiri di Tanjung Palas. Kemudian dia membentuk bandar dagang atau bandar perdagangan di Tanjung Selor. Disinilah Islam berkembang pesat karena banyaknya para pendatang-pendatang Arab tersebut. Bukan hanya pendatang Arab. Ada orang-orang Melayu, ada orang Banjar, ada orang Bugis, bahkan orang Tionghoa juga. Jadi ketika kota ini terbentuk, pertama Tanjung Palas sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan, ada Tanjung Selor sebagai pusat perdagangan. Jadi walaupun hanya dipisah oleh oleh sungai di tengah-tengah, tapi secara semangat kemasyarakatan itu berbeda ya, karena memang masyarakat Tanjung Selor itu diisi oleh para pedagang. Bukti keberadaan Islam di Tanjung Selor itu pertama bisa dilihat pada bangunan-bangunan bersejarah. Yang bisa kita temui hari ini adalah pertama Masjid Kasimuddin. Ini masjid yang dibangun pada masa Sultan Kasimuddin. Tetapi perlu diingat, di Tanjung Palas sudah ada masjid sebelum Masjid Kasimuddin. Jadi 200 meter di depan Masjid Kasimuddin itu sudah ada masjid dulunya. Itu dibangun pada masa sultan-sultan sebelumnya. Kemudian di Tanjung Selor kita bisa menemukan Masjid Said Ahmad Al-Kaf. Itu juga dibangun oleh salah seorang pedagang perantau Arab, ya, pedagang beliau, saudagar. Jadi beliau menghibahkan lahannya untuk masjid. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada masa Sultan Kaharudin II, dulu sebelumnya orang-orang Islam yang berada di sekitar Tanjung Selor, Tanjung Palas itu sholat Jumatnya harus di ibu kota. Permasalahannya adalah dengan banyaknya manusia, kemudian perlu perluasan tempat ibadah, maka akhirnya oleh Sultan Kaharudin disetujuilah bahwa di Tanjung Selor akhirnya dibangun satu lagi masjid yang disebut dengan masjid yang orang sekarang menyebutnya Masjid Said Ahmad Al-Kaf itu. Kemudian ada makam. Jadi makam-makam ini banyak ditemukan di belakang Masjid Kasimuddin. Kemudian di kawasan Gunung Seriang. Kemudian ada lagi di beberapa wilayah lainnya. Itu kalau kita teliti banyak sekali jirat atau di nisan-nisan itu yang memang menceritakan keberadaan raja-raja Bulungan. Termasuk di Salimbatu. Ada beberapa makam Islam di sana.
seperti Said Al-Maghribi dan sebagainya. Di dalam catatan penting Haji Encik Muhammad Hasan, di dalam bukunya itu dikatakan bahwa Al-Khairat ini masuk ke Tanjung Selor itu pada 1930-an. Jadi 2 tahun sebelum serangan Jepang ke Tarakan. Boleh dikatakan sebagai entitas yang paling tua Islam, organisasi Islam yang paling tua masuk di Kalimantan Utara, terutama Bulungan dan Tanjung Selor. Karena dia adalah pendidikan pertama yang menerapkan kurikulum klasikal yang mendekati kurikulum barat pada waktu itu. Kita Bukti nyata berkembangnya Islam di Kabupaten Bulungan yakni banyaknya lembaga-lembaga Islam yang tumbuh di daerah ini. Salah satunya yakni hadirnya Pondok Pesantren Al-Khairat. Ya pemirsa Jejak Islam dimanapun Anda berada, pada pembahasan Jejak Islam hari ini kami telah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat. Perkenalkan Dr. Andes Mutar Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya baiklah Ustaz. Melihat perkembangan Pondok Pesantren Al-Khairat saat ini ya Ustaz ya, dari tahun ke tahun semakin berkembang, begitu terlihat dari luar. Nah boleh diceritakan Ustaz bagaimana sejarah perkembangan, bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Khairat hingga saat ini Ustaz? Nah, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa Al-Khairat Tanjung Selor ini sudah berdiri sejak zaman Belanda, yaitu tahun 1940. Jadi usia Al-Khairat di Tanjung Selor atau di Kalimantan Utara ini sudah 82 tahun. Nah, cuma waktu itu perkembangannya baru sebatas madrasah diniyah. Didirikan langsung oleh pendiri utamanya Al-Alimul Allama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau ini adalah perantauan dari Hadramaut, datang ke Indonesia, membuka madrasah Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 1930 ya. Kemudian setelah 10 tahun setelah beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Khairat di Sulawesi Tengah, beliau mengembangkan sayapnya ke seluruh pesisir Sulawesi dan alhamdulillah juga sampai ke Kabupaten Bulungan yang waktu itu masih dari bawah Kesultanan Bulungan. Geliat perkembangan Islam di Kabupaten Bulungan saat ini cukup pesat. Ini semua tak luput dari perjuangan dan keseriusan para ulama daerah, termasuk peran dari sebuah lembaga Islam, yakni Pondok Pesantren. Sehingga nafas dan kebesaran Islam tetap tumbuh dan masih terasa. Kehadiran pondok pesantren sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya membentuk karakter insan-insan yang bertakwa, tetapi bagaimana memotivasi masyarakat untuk tidak ada keraguan menitipkan atau memasukkan putra-putrinya ke pesantren.
tadi dibahas terkait masuknya Al Khairat sendiri ke Kalimantan Utara. Nah, pasti kan ada tokoh yang mendasari tadi. Nah, kemudian bagaimana sejarah kemudian tokoh tersebut datang ke Kaltara, memilih di Kaltara sehingga di Kaltara ini cocok dan memang membutuhkan pesantren untuk menyebarluaskan gitu. Menjadi apa ya, tempat syiar Islam di Kaltara gitu. Jadi Al Khairat ini berdiri berdasarkan permintaan masyarakat. Oh, baik. Di Tanjung Selor ini tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh-tokoh dari orang setempat, orang Bugis, orang Arab, dan suku Bulungan, serta suku orang-orang Banjar, meminta kepada pendiri Al Khairat ini untuk mendirikan Al Khairat di Tanjung Selor. Demikian juga di Tanjung Palas, itu diminta langsung oleh Sultan Muhammad Jalaluddin saat itu. Beliau meminta kepada guru tua, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, untuk membuka madrasah. Beliau sendiri yang membangun madrasah di Kesultanan Bulungan. Sampai hari ini alhamdulillah madrasah ini masih ada, eksis dan berkembang. Jadi yang minta langsung adalah masyarakat sendiri dan Sultan Bulungan. Kesultanan Bulungan sendiri. Kemudian Ustadz, kan di Bulungan sendiri atau di Kaltara sendiri banyak kampus-kampus dari Al Khairat. Kemudian kan di Kaltara ini kan banyak sekali suku begitu ya, ada Dayak, Bulungan dan lain sebagainya begitu. Nah, ketika dalam pengembangan pesantren Al Khairat ini, apakah ada tantangan tersendiri yang datang dari masyarakat di Kalimantan Utara gitu? Saya kira tidak ada, sebab Al Khairat ini bisa bekerja sama dengan semua orang. Ya. Al Khairat ini adalah misinya murni pendidikan, mendidik anak bangsa. Ya, jadi pendiri Al Khairat ini adalah seorang yang berpikiran luas. Beliau saat mendirikan Al Khairat di Palu tidak hanya merekrut guru-guru yang muslim, bahkan non-muslim diambil beliau sebagai guru. Jadi begitu juga universitasnya. Kita sudah mengembangkan, alhamdulillah di Sulawesi Tengah mengembangkan universitas, dan universitasnya terbuka untuk semua agama. Karena ini pendidikan adalah amanat pendiri bangsa ini. Adalah untuk seluruh bangsa. Jadi Al Khairat ini bisa bekerja sama dengan siapa saja, karena kita adalah mendidik anak bangsa. Kita tidak lihat suku, tidak lihat bangsa. Dan mereka semua, khususnya kaum muslimin, menerima dengan lapang dada berdirinya Al Khairat di Kaltara ini sejak tahun 1940. Mendidik para santri yang berlatar belakang berbeda dengan karakter yang berbeda pula tentu diperlukan ketabahan dan kesabaran. Itulah tugas dan tantangan yang berat bagi para pendidik. Dengan kekuatan tekad serta doa yang menyertai langkah mereka agar tetap bisa mempertahankan kualitas dan semangat untuk memberikan didikan keagamaan untuk para santri. Ila Habasyah. Laina Habasyah. Roja'a di mana wa kana dzalika fi sanati. Baiklah, kemudian kita kembali ke kegiatan dan program-program yang ada di Pondok Pesantren Al Khairat. Nah, mungkin Ustaz bisa dijelaskan kira-kira kurikulum yang ditetapkan, lalu program-program seperti apa saja yang ada di Pesantren Al Khairat ini? Ya, di Pondok Pesantren Al Khairat ini
karena anaknya terintegrasi di sini. Jadi di sini ada 2 kurikulum. 2 kurikulum. Pertama kurikulum pemerintah, yaitu formal SMP, SMA, mulai dari SD, SMP, SMA. Kemudian ada kurikulum informal, yaitu kurikulum pondok pesantren. Jadi anak-anak di sini kita ajar bisa baca kitab kuning. Mereka pagi selesai sholat subuh itu 1 jam belajar khusus untuk kitab kuning, kitab gundul orang bilang. Kemudian demikian juga setelah sholat asar, mereka kembali belajar kitab kuning. Kemudian setelah maghrib mereka lagi belajar khusus untuk Al-Quran, tahfidzul Quran. Jadi mereka juga menghafal Al-Quran, cuma kita tidak paksakan seperti khusus tahfidz. Cuma kita hanya beberapa juz, anak-anak bisa sampai 5 juz. Setiap selesai habis maghrib. Di sini juga ada pendidikan keterampilan. Jadi menyiapkan anak-anak ini tidak hanya mengharap menjadi PNS sebentar nanti, tapi juga kita usahakan mereka bisa punya kemandirian dalam usaha. Misalnya kita buat ada keterampilan mobiler di sini, keterampilan tukang membuat lemari, bangku, kursi, kosen, pintu, jendela. Ya, itu kita kerjasama dengan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah pada tahun ini kita mendapat bantuan seperangkat kemudian sebuah bangunan dan dengan alat lengkap untuk kegiatan pembuatan mobiler ini. Kemudian di sini juga ada kegiatan seni, ya. Jadi seni itu mulai dari seni hadrah, kemudian zapen, musik, kemudian tari menari juga diajar di sini. Ya. Oke, luar biasa ya, Ustaz. Di samping itu setiap Rabu malam anak-anak kita dibina untuk pidato. Muhadarah ya? Muhadarahnya. Jadi setiap Kamis malam itu berganti anak-anak itu untuk memberi supaya mereka berani, tidak canggung di depan para masyarakat. Alhamdulillah mereka tamat ini bisa menjadi dai, bisa menjadi khatib, dan bisa eksis lah di masyarakat, bisa tidak kaku. Kadang-kadang anak-anak pesantren itu kadang-kadang kalau tidak siap kan takutnya kaku. Betul. Memutuskan untuk memasukkan anak ke pesantren memang tidak mudah. Perlu banyak pertimbangan bagi orang tua untuk melepas anak hidup dan belajar sendiri di tempat lain. Bukan tanpa alasan, ada begitu banyak orang tua yang ikhlas melepas sang anak untuk mondok di pesantren. Menuntut ilmu di sekolah pada umumnya terlihat biasa saja. Namun dalam mendidik akhlak anak, sebagian besar orang tua tidak ragu menitip dan memasukkan ke pesantren untuk menuntut ilmu agama. Karena memasukkan anak ke pesantren memiliki keutamaan, yakni mendapat ilmu agama, membentuk akhlak anak yang baik, belajar mandiri, belajar bertanggung jawab, dan diharapkan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki akhlak baik dan mempunyai pengetahuan agama yang luas demi menjalani kehidupan kelak. Apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada mungkin masyarakat di luar sana untuk bisa memotivasi orang tua untuk mau memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Al Khairat? Ya, harapan kami pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang membina putra-putri ini. Selama ini pesantren itu dikenal dengan bengkel. Artinya kalau bengkel hasilnya kadang-kadang kurang bagus karena yang dimasuk itu yang sudah mungkin kalau mobil kepok sana kepok sini. Kita harapkan
kalau kita mau anak-anak putra-putra kita tampil seperti Imam Syafi'i, para ulama-ulama dahulu, di mana kita mengenal bahwa Indonesia ini, guru putra-putra Indonesia ini banyak yang mengajar di Makkah, di Masjidil Haram. Itu karena yang ditampilkan, yang dikirim adalah anak-anak yang berprestasi yang baik. Jadi kita harapkan agar ya ada di antara anak kita, tidak semua yang ada sudah bermasalah baru kita sampaikan, tapi anak-anak yang betul-betul punya kemampuan yang baik, kecerdasan, sebab untuk menjawab tantangan ini mesti orang yang cerdas, mesti orang yang pintar ya. Jadi kita harapkan itu, tapi bukan kita menolak untuk anak-anak yang sudah rusak dibina di sini, tetapi ya mungkin berimbang ya. Ada juga yang berprestasi baik, sehingga tampil anak-anak yang baik. Baik. Seperti contoh, ada seorang guru di Sebatik, dia kirim anaknya yang terbaik. Hasilnya kita dapat lihat, anak ini 2 tahun lalu berhasil menjadi juara madah Rasul, yaitu mengucapkan pujian-pujian Rasul tingkat internasional. Luar biasa. Bahkan orang dari Dewan Hakim dari Mesir sendiri kaget, bilang lagu yang kau bawa ini adalah lagu yang luar biasa, mengkombinasikan lahjah-lahjah di Timur Tengah, dan engkau bisa satukan. Bahkan lagu yang asalnya dari Al-Azhar sendiri, dari Mesir sendiri, yaitu Qasidah Burdah, itu ditampilkan dengan suatu penampilan yang luar biasa. Ini kalau dia yang berhasil, jadi kita mintakan yang harap yang dikirim juga yang berkualitas, supaya hasilnya mengembirakan semua kita. Iya, baiklah. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Itu tadi harapan kita bersama agar berdirinya pondok-pondok pesantren tentunya agar menciptakan kemudian anak-anak yang berkualitas juga, mampu mensyiarkan Islam lebih luas lagi begitu Ustaz ya. Menanamkan pengetahuan Islam sedini mungkin kepada santri merupakan program pondok pesantren yang berkelanjutan kepada para santrinya. Karena di pundak generasi muda seperti merekalah sebagai tongkat estafet penerus untuk menyebarkan syiar-syiar Islam.